Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hijratuhu sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu adalah secara bahasa bermakna intiqal min makan ila makan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kita sering dengar bahasa atau kata intiqal. Artinya berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dinamakan dengan hijrah. Tsumma hajara ilal Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, melakukan hijrah, berpindah dari semula tinggal di Makkah kemudian pindah ke Madinah untuk menetap dan tinggal di sana. Wa ma'ahu Abu Bakrin As-Siddiq, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa maula Abi Bakrin, dan budaknya Abu Bakar Amir bin Fuhairah yang bernama Amir bin Fuhairah. Wa daliluhum, dan sebagai penunjuk jalan, ya, dari Mekah ke Madinah itu kan perjalanannya juga cukup memakan waktu yang lama. Tidak seperti Jakarta ke Bekasi. Ya, kalau yang pernah melakukan ibadah haji atau umroh pasti tahu, naik bis dari Mekah ke Madinah saja itu makan waktu 5 atau 6 jam. Ya, kalau dari sini, dari Jakarta, jarak tersebut mungkin sampai kemana? Sampai ke Tegal mungkin. Ya, atau Pekalongan. Jadi perjalanan yang ditempuh itu sangatlah jauh. Jaraknya jauh dan juga banyak rintangan-rintangan yang harus dilalui. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi incaran orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka semuanya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ada dalil yang menunjukkan jalan bernama Abdullah ibnul Uraiqid, yang bernama Abdullah bin al-Uraiqid al-Laythi. Wa huwa kafirun. Abdullah bin Uraiqid ini kafir. Walam yu'raf lahu Islam. Tidak diketahui bahwasanya dia masuk Islam. Disewa untuk menjadi penunjuk jalan. Wa aqama bil Madinati 10 sinin, dan setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, maka dari semenjak hijrah tersebut beliau hidup di Madinah sampai beliau wafat selama 10 tahun. Ya, berdakwah di Makkah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah sampai 10 tahun, kemudian baru beliau meninggal dunia. Selama 23 tahun setelah beliau mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun, pada usia 63 tahun beliau meninggal dunia dan meninggalnya di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Pada pembahasan tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sering kita mendengarkan dari para guru yang mengajari kita tentang sejarah kisah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di saat-saat beliau hendak hijrah malah orang-orang musyrikin Quraisy mereka mengumpulkan para pemuda yang gagah perkasa yang kuat dari setiap kabilah untuk bersama-sama menghabisi nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu usaha yang mereka ingin lakukan. Namun apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi dan dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari usaha mereka tersebut untuk membunuh beliau, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat dalam ceritanya adalah
Beliau keluar di malam hari, keluar dari rumah meskipun rumah beliau sudah dikepung dan meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu untuk disuruh oleh beliau menempati tempat tidur beliau, sehingga yang mengintai kamar beliau melihat bahwasanya masih ada orang. Ya, mereka mengira bahwasanya Muhammad masih ada di dalam. Ya, Muhammad masih tidur di dalam. Padahal itu Sayyidina Ali. Dan beliau keluar dengan izin Allah, ya, dengan petunjuk dari Allah, sambil menaburkan, ya, segenggam tanah ke setiap orang yang sedang berjaga mengepung rumah beliau, ya, sambil membaca satu ayat dari surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yarji'un. Maka tertutuplah pandangan mereka semuanya itu dari keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah, sehingga Rasulullah bisa selamat keluar dari rumah untuk pergi bersama Abu Bakar, dan pada saat itu bersembunyi untuk sementara waktu sebelum mulai perjalanan ke Madinah di satu gua yang ada di atas Gunung Tsaur. Ya, bacanya Tsaur. Tsaur itu artinya sapi jantan atau banteng. Kalau orang Indonesia baca sur. Wah, itu sepertinya, ya, kalau sepengetahuan saya kurang tepat, kurang pas. Yang benar kan gua Tsaur. Gua Tsaur itu ada di atas gunung, gua yang ada di atas gunung Tsaur. Kalau Tsaur itu, ya, ada gunung namanya Gunung Tsaur. Tsaur itu artinya sapi jantan. Adapun kalau sur gitu nggak tahu. Ya, seperti orang Indonesia juga banyak salah. Ya, di Indonesia ini banyak yang salah. Ya, namanya salah ya kita bicarakan, kita omongkan salah. Jangan salah dibiarkan, kelama-kelamaan jadi salah, menyebar terus nggak ada yang benarin. Ya, ya. Tur Sina. Ya, Tur itu kan gunung. Tur Saina boleh dibaca Saina, boleh dibaca Sina. Artinya Tur Sina itu gunung Sina, bukan bukit Tur Sina. Yang tempat Nabi Musa saat itu mendapatkan salah satu di antara kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan pada Nabi Musa sehingga digelari Kalimullah, karena di sana saat beliau ada di sana beliau diperdengarkan kalam Allah yang azali, yang abadi, yang tidak berupa huruf, suara, bahasa, yang tidak menyerupai kalam makhluk. Itu saat Nabi Musa ada di mana? Di Tur Saina atau Tur Sina. Maka dalam Al-Quran, wa Turi Sinin. Ya, itu maksudnya Tur Saina itu. Atau Tur Sina. Ya, Tur itu gunung. Nama gunung itu apa? Sina atau Saina. Tapi orang Indonesia nyebutnya apa? Bukit Tur Sina. Turnya nggak usah, Bukit Saina itu atau Bukit Sina itu aja. Tur itu gunung. Ya, gua juga gua Saur, bukan gua Sur. Ya, mungkin ada kawan-kawan nanti yang nulis buku sejarah diganti Bukit Saur, Gunung Saur. Gua yang berada di Gunung Saur, di atas Gunung Saur. Ya, itu sepengetahuan saya. Barangkali ada salahnya, ya silakan. Kalau memang ketemu referensi yang membenarkan sur, ya bisa disampaikan ke saya, nanti kita sama-sama bisa perbaiki. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inni uritu dara hijratikum. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperlihatkan kepadaku, kepada saya, dar hijratikum, tempat hijrahnya kalian. Ya, daerah kalian nanti akan berhijrah. Zat nakhlin, yang tumbuh di tempat tersebut pohon kurma. Ya, yang terkenal dengan pohon kurma yang ada di wilayah Hijaz. Ya, itu adalah di situ ada Madinah. Baina labbataini, di antara dua labbah. Apa itu labbah? Wahuma al-harratan, yaitu perbukitan yang batu-batuannya hitam. Nah, ada kota tersebut atau daerah tersebut tempat kita nanti akan berhijrah, kalian nanti akan berhijrah adalah di suatu kota, suatu daerah yang mana ada di antara dua bukit yang batu-batuannya hitam dan di situ tumbuh banyak pohon kurma. Ya, maka dari situlah kemudian banyak sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah yang berhijrah ke Madinah. Para sebagian sahabat sudah duluan hijrah ke Madinah. Fahajara min man hajara, maka berhijrah ke Madinah di antara para sahabat sudah ada qablu, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Madinah sudah pergi ke Madinah sebelumnya duluan. Ya, yang pertama kali diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Madinah untuk mengajarkan umat Islam, kaum muslimin di antara ya, orang-orang yang sudah masuk Islam di Madinah, itu adalah sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Ya, siapa? Mus'ab bin Umair. Beliaulah yang diperintah oleh Rasulullah untuk pergi ke Madinah, di sana yang mengajarkan Al-Quran kepada sebagian orang yang sudah masuk Islam saat itu di sana. Sebelum yang lain datang, yang pertama kali duluan hijrah adalah Mus'ab ibnu Umair. Ya, kemudian ada disusul oleh para sahabat-sahabat yang lain. Sebelum Nabi berhijrah, sudah ya ada para sahabat-sahabat yang duluan hijrah ke sana. Wa raja'a ammatu man kana hajara bi ardil Habasyah ilal Madinah. Bahkan semua yang dulunya hijrah ke Habasyah kemudian balik lagi dan hijrah ke Madinah. Balik lagi ke Jazirah Arab. Habasyah kan adanya di Afrika. Mereka kembali lagi dan kemudian hijrah ke Madinah. Wa tajahhaza Abu Bakr qibal al-Madinah. Abu Bakar siap-siap untuk pergi ke Madinah juga. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Abu Bakar, ala rislik, tunggu dulu. Fa inni arju an yu'dzana li. Aku berharap bahwasanya aku diperintah diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Faqala Abu Bakar, wa hal tarju dzalika bi abi anta? Apakah engkau mengharapkan itu untuk berhijrah juga ke Madinah? Qala na'am. Maka Rasulullah menjawab iya. Fahabasa Abu Bakr nafsahu ala Rasulillah. Kalau sudah begitu ya maka Abu Bakar otomatis mentaati perintah Nabi, maka menunda dulu hijrahnya. Ya, ditunda dulu oleh Abu Bakar hijrah ke Madinah. Menunggu liyashabahu, supaya bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dalam perjalanan hijrahnya nanti ke Madinah. Karena kalau Rasulullah sudah mengatakan beliau berharap untuk bisa hijrah juga ke Madinah, maka itu pertanda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Wa ala farahilatain, kemudian sudah menyiapkan Abu Bakar ini dua binatang tunggangan.
dan memberikan alaf atau makanan yang khusus. Kanata indahu, yang dimiliki oleh Abu Bakar, 2 binatang tunggangan unta, waraqas samur, memberi makan berupa daun samur. Ya, mungkin ini makanan yang kualitasnya bagus ya pada zaman itu. Ya, kalau rumput itu kan ada rumput yang pilihan. Kalau ya, orang yang ngerti tentang hewan ternak, maka ada rumput khusus yang bagus, ada rumput yang biasa saja. Ya, ini dikasih makanan berupa daun samur. Arba'ata asyhur, selama 4 bulan. 4 bulan kasih makanan itu terus sambil menunggu kapan ini datangnya, waktunya, kapan datang waktunya. Rasulullah diperintah untuk hijrah. Abu Bakar semula sudah ingin hijrah duluan, tapi ditahan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memintanya untuk tidak hijrah terlebih dahulu, menunggu beliau. Qala Ibnu Syihab, qala Urwah, qalat Aisyah, fa bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahrin Zahirah. Suatu ketika ya, kita sedang duduk di rumah Abu Bakar di siang hari, di siang bolong, ya fi nahri Zahirah, qala qailun li Abi Bakrin, berkata seseorang kepada Abu Bakar, hadza Rasulullah mutaqanni'an, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memakai yang penutup wajah, yang tidak menampakkan wajahnya, menutup wajah, menutup kepala dan menutup wajahnya. Fi sa'atin lam yakun yatina fiha, pada waktu yang ya, biasanya beliau tidak datang pada waktu seperti ini. Faqala Abu Bakar, fida'an lahu abi wa ummi. Ya, ini boleh kita mengorbankan ibu bapak untuk Rasulullah. Mengorbankan nyawa untuk Rasulullah itu suatu hal yang boleh, tapi tidak kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh mengatakan gitu, fida'an lahu abi wa ummi. Wallahi ma ja'a bi fi hadhihi sa'ah illa umira. Ya, Rasulullah tidak mungkin datang pada waktu seperti ini kecuali ada perintah ini. Qalat, lalu berkata, Sayyidah Aisyah, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dzana fa'adzina lahu fadakhala. Faqala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ya pada saat itu, kemudian menemui Abu Bakar, kemudian minta izin dan disuruh masuk. Ya, persilahkan masuk beliau. Maksudnya dipersilahkan oleh Abu Bakar untuk masuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin, berkata Nabi kepada Abu Bakar, akhraja man indaka, apakah sudah keluar orang-orang yang tadi semula kumpul di sini bersamamu? Faqala Abu Bakar, innamahum ahluk. Ya, mereka itu juga adalah keluargamu. Bi abi anta ya Rasulullah. Qala fa inni qad udhina li fil khuruj. Ya, pada saat itulah Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar bahwasanya sudah dapat izin untuk keluar, untuk hijrah ke Madinah. Faqala Abu Bakar as-sahabah bi abi anta ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, saya ya, yang menemanimu wahai Rasulullah. Qala Rasulullah, na'am, iya. Rasulullah menjawab, iya, kamu yang menemani saya. Qala Abu Bakar, fakhudh bi abi anta ya Rasulullah ihda rahilatayya hataini. Ambillah salah satu di antara hewan ya, binatang tunggangan milikku. Ada 2 ini, satunya untuk engkau wahai Rasulullah. Qala Rasulullah bisaman. Rasulullah mengatakan ya, nanti ya, dibayar itu. Ya, salah satu di antara 2 hewan tersebut yang sudah dirawat 4 bulan dengan dikasih makanan, super makanan khusus, yaitu waraqus samur, supaya kuat dalam perjalanannya nanti. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya dikasih oleh Abu Bakar, kemudian beliau mengatakan saya ambil, tapi dengan ya saya bayar nanti. Fa anta Aisyah,
Qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah berkata, fajahaznahuma. Lalu kami siapkan dua hewan tersebut ahsanal jihaz, dengan persiapan yang begitu matang, yang terbaik. Wa sana'na lahuma sufratan min fi jirab. Kemudian kami membuat tempat untuk minuman, untuk menyimpan air. Faqata'at Asma'u bintu Abi Bakrin qit'atan min nitaqiha. Kemudian Asma memotong kain, pakaian dari pakaiannya, nitoknya, farabatat bihi ala famil jirab, kemudian mengikatnya untuk kain tersebut, setelah dipotong dibuat untuk mengikat mulut dari jirab atau tempat air. Kalau jerigen. Tapi kalau zaman dulu terbuat dari kulit, itu dijahit, itu mulutnya itu untuk yang kita meminum darinya. Fabidzalika summiyat dzatan nitaqain. Oleh karena itu Asma binti Abu Bakar dijuluki Zatun Nitaqain. Ya, julukan bagi Asma, Zatun Nitaqain. Qalat thumma lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin bi gharin fi Jabal Thawr. Ini bacaannya yang pas begitu. Kemudian keduanya mendatangi satu gua di atas gunung Saur. Fakamana fi salasayalin. Kemudian tinggal sementara di situ, bersembunyi di situ selama 3 malam karena takut kalau langsung melakukan perjalanan nanti pasti bisa dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Yabitu indahuma Abdullah ibnu Abi Bakar, menemani mereka berdua singgah di situ di gua di atas gunung Saur itu Abdullah bin Abu Bakar, putra dari Abu Bakar yang bernama Abdullah. Wa huwa ghulamun syab saqifun laqin. Abdullah bin Abu Bakar ini seorang pemuda, usianya masih muda, masih gesit itulah. Kemudian pintar, cerdas lagi orangnya. Fa yadluju min indihima bisahar wa yusbihu ma'a Quraisyin bi Makkah kabait. Pintar nyari waktu, karena cerdas. Maka kalau menginap di sana, tapi pada saat menjelang subuh, masih menjelang waktu subuh lah kita, waktu sahar itu pulang. Seakan-akan dia tidak dari mana-mana gitu, sehingga saat pagi hari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy melihat ini Abdullah ada di situ, berarti tadi malam dia nggak kemana-mana gitu. Padahal dia menginap menemani Rasulullah dan Abu Bakar di gua di atas gunung Thaur itu. Tapi pulangnya kapan? Pada saat waktu sahar menjelang subuh. Itu disebut waktu sahar. Makanya kalau makan disebut makan sahur. Fayusbihu ma Quraisyin bima kata kabaitin. Seakan-akan dia tadi malam tidak kemana-mana di situ, di rumahnya di Makkah. Fala yasma'u amran yaktadani bihi illa fala yasma'u amran yuktadani bihi illa wa'ah. Maka Abdullah bin Abu Bakar ini karena orang yang pintar, cerdik, maka lihai, maka dia mencari tahu, mencari kabar apa gerangan yang sedang jadi pembicaraan, yang sedang viral saat itu di kalangan musyrikin Quraisy. Apa ini? Tentang Nabi Muhammad dan tentang Abu Bakar. Kalau bahasa kita, bahasa sederhananya mungkin memata-matai, supaya tahu apa yang ingin mereka rencanakan lagi untuk mencelakai Rasulullah atau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'tiya huma bi khabari dzalika hina yaqtalitu dhalam. Lalu Abdullah ini tetap di Makkah sampai sekiranya sudah gelap sekali, baru berjalan lagi keluar Makkah ke Gunung Saur dan memberitahukan apa yang mereka sedang
bicarakan, apa yang sedang mereka ini rencanakan. Ya, karena ketika tiba-tiba Muhammad saat itu tiba-tiba lepas, sudah dikepung rumahnya, ternyata nggak ada. Yang ada di situ adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, maka mereka pasti ya sedang rame-ramenya membicarakan kemana Muhammad. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya bisa mencari Muhammad. Ya, maka Abdullah ini mencari-cari tahu apa yang sedang mereka bicarakan, apa yang sedang mereka rencanakan. Lalu di malam hari saat sudah mulai gelap, Abdullah kembali lagi ke bukit atau ke Gunung Saur untuk menemui ya, Abu Bakar dan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersembunyi di gua yang ada di Gunung Saur itu. Lalu mengabari, ya, memberikan kabar terbaru, ya, terupdate tentang apa yang sedang menjadi perbincangan di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Wa yar'a alaihi Amir bin Fuhairah maula Abi Bakrin minhatan min ghanam, ya, dan Amir bin Fuhairah yang bagian ya bertugas untuk menggembalakan kambing. Ya, menggembalakan beberapa ekor kambing. Ya, kemudian wa yurihu ma alaihima hina tadhhabu sa'atun minal asya. Ya, kemudian dibawa pulang kambing itu ketika sudah malam. Ya, ketika sudah larut, ya, sudah mulai gelap malam hari. Ya, maka supaya tidak ketahuan kalau ternyata kambing-kambing itu ya untuk bekal bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk perjalanan hijrah ke Madinah. Fayabitani fi rislin. Ya. Maka keduanya bersinggah dan menginap ya, di gua tersebut dalam kesunyian, ya, secara hati-hati supaya tidak ketahuan. Kemudian untuk makanannya itu juga adalah yang disediakan oleh Amir bin Fuhairah tadi. Wa huwa labanu min hatihima wa rasdifihima. Ya, kemudian ya saat bersinggah ya, tinggal untuk sementara di gua yang ada di Gunung Saur itu, keduanya makanan untuk keduanya itu dari laban, ya, dari laban yang diperah dari kambing-kambing yang dirawat saat itu, digembalakan oleh Amir bin Fuhairah secara ya, hati-hati. Secara hati-hati ya Amir bin Fuhairah ini mengirimkan supaya tidak ketahuan tempat persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hatta yan'aqa bihima Amir bin Fuhairah bi ghalas. Ya. Sampai Amir ibnu Fuhairah ini memberikan suplai itu berupa susu untuk makanan mereka berdua, ya, sampai di ghalas. Ya fa'alu dzalika fi kulli lailah. Setiap malam dikirim terus, disuplai terus, dikirim makanan ya, berupa susu perah dari kambing-kambing tersebut. Fi kulli lailah min tilkal layali salas, dari 3 malam saat keduanya sedang bersembunyi di gua di Saur, di atas Gunung Saur. Fastajara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyewa wa Abu Bakarin rajulan min Bani Dil, seorang penunjuk jalan dari Bani Dil, wa min Bani Abd bin Adi, hadian khirritan, yaitu seorang penunjuk jalan yang mahir.
Ya, seorang guide itulah kalau bahasa sekarang yang mahir, penunjuk jalan. Wal khirritu al mahir bil hidayah. Khirrit itu orang yang profesinya adalah sebagai penunjuk jalan. Ya, guide. Qad ghamasa halafan fi ali al-As ibni Wa'il as-Sahmi wa huwa ala dini kufari Quraisy, tapi siapa tadi namanya, orang yang jadi penunjuk jalan ini ya belum disebut namanya ini. Di atas sudah disebutkan siapa tadi? Abdullah ibn Uraiqid. Ini orangnya memeluk agama kafir Quraisy, agama penyembah berhala. Fa'ammanahu fadafa'a ilaihi rahilatayhima. Ya, wa'adahu ghar thawrin ba'da thalathi layalin birahilatayhima subha thalathin wantalaqa ma'ahu Amir bin Fuhairah wad dalil fa akhadha bihim tariqas sawahil. Ya, kemudian setelah siap semuanya, setelah 3 hari bersembunyi, ya, kemudian mereka berdua setelah merasa aman, sudah diawasi, ya sudah nggak ada lagi kabar-kabar ya, yang tentang mereka yang ingin mencelakai Rasulullah yang diberitahukan oleh Abdullah putra Abu Bakar, maka berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, ya, kemudian Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar, ya, tadi yang bertugas untuk merawat dan mengembalakan kambing supaya di malamnya bisa susunya dibawa untuk makanan bagi Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang bersembunyi di Gunung Saur. Ya. Dan yang keempat adalah penunjuk jalannya, yaitu Abdullah ibnul Uraiqid. Ya, kemudian berangkatlah mereka. Masih panjang ceritanya. Dan di perjalanan apa saja yang terjadi sampai kemudian keduanya sampai di Madinah. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang berikutnya. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.